Oke, di sini kita akan membahas isometri. Nah, di sini ada definisi 2.2 yang mengatakan bahwa transformasi T itu merupakan suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik P dan Q itu memenuhi P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, dengan P aksennya itu transformasi dari P dan Q aksennya itu transformasi dari Q. Nah, dengan kata lain, isometri itu transformasi yang mempertahankan jarak antar dua titiknya. Nah, selanjutnya isometri itu nanti disimbolkan dengan T. Dengan analogi yang sama, jelas bahwa T inverse itu juga isometri. Nah, di sini ada teorema 2.3 yang bunyinya isometri adalah kolineasi. Nah, kolineasi itu memetakan garis lurus jadi garis lurus lagi. Nah, dengan kata lain, jika T isometri dan garis G, maka isometri dari TG garis G itu G aksen akan G aksen berupa garis lagi. Jadi G aksen ini akan menjadi garis lagi gitu. Nah, buktinya seperti apa? Di sini kita misalkan kayak kita ambil sembarang titik A dan B pada garis G. Ini garis G di sini. Nah, kita ambil sembarang titik yaitu titik A dan titik B. Nah, kita misalkan bahwa A aksen itu isometri atau transformasi dari A ya ini, dan B aksen itu transformasi dari B. Nah, kita tarik garis yaitu garis T di sini. Lalu kita akan membuktikan bahwa garis T itu sama dengan G aksen. Jadi ini kita misalkan bahwa dia itu adalah isometri dari garis G. Nah, dengan ini T itu subset dengan G aksen dan G aksen itu juga subset dari T. Nah, kita misalkan ambil titik P sembarang titik pada garis G, yaitu misalkan titik P di sini. Nah, dengan itu maka A, P dan B dapat terbentuk. Nah, misalkan P aksen itu transformasi P atau isometri P. Nah, jadinya ke garis T atau G aksennya itu seperti ini. Nah, selanjutnya pernyataan tadi itu kontradiksi dengan yang diketahui tadi, yaitu maka pengandaian dari P aksen di luar itu salah. Jadi P aksen itu harus di dalam atau pada garis T atau G aksen tadi. Nah, untuk kejadian PAB atau ABB itu bisa digunakan dengan cara yang sama. Misalnya PAB. Nah, kita misalkan bahwa P aksennya itu transformasi dari P. Nah, itu di titiknya itu diambil di luar garis T-nya. Nah, kalau digambar di sini. Di luar garis T. Dalam segitiga A aksen, B aksen, dan B aksen. Maka berlaku AP atau PA ditambah A aksen B aksen itu pasti lebih besar P aksen kali B aksen. Nah, ini gambarnya. Nah, tetapi karena T itu tadi isometri, maka P aksen A aksen ditambah A aksen A aksen B aksen itu sama dengan PA ditambah AB sama dengan PB. Kalau di gambar ini PA tambah AB itu pasti
PB dan itu segaris, tapi kalau di garis T itu tidak segaris. Nah ini kan kontradiksi. Dan P aksen itu tidak mungkin di luar, soalnya kalau di ini di sini itu P-nya itu pada garisnya. Nah kalau di T, garis T itu di luarnya, nggak mungkin di luar. Jadi P aksen itu seharusnya di T, di garis T. Nah maka terbukti bahwa G aksen itu subset terhadap T gitu. Oke, kita buktikan teorema selanjutnya, yaitu teorema 2.4, yaitu isometri mempertahankan besar sudut. Nah, apa iya? Oke. Nah, buktinya di sini kita misalkan ada sebuah sudut, misalnya di sini ABC. Seperti ini, ABC. Nah, kita misalkan itu tadi sudutnya. Nah, kita kan dapat sebuah garis dari AB dan BC. Nah, kita misalkan bahwa A itu memiliki transformasi yaitu A aksen, B juga, B memiliki transformasi B aksen, dan C memiliki transformasi C aksen. Nah, dari sini A aksen B aksen itu kan peta dari AB, C aksen B aksen ini peta dari CB atau BC. Nah, setelah itu A aksen B aksen ini kan juga bisa dikonstruksikan garis dari dua titik ini, garis, dan B aksen C aksen ini juga bisa dibuat sebuah garis. Nah, selanjutnya kita bahas di sini dulu. Dari sudut A aksen B aksen C aksen ini itu sama, memiliki garis dari B aksen A aksen tadi dan garis dari B aksen C aksen. Nah, selanjutnya kita konstruksikan pada sudut ABC dan A aksen B aksen C aksen ini sebuah garis dari AC dan garis dari A aksen C aksennya. Nah, sudah dikonstruksikan. Selanjutnya kita lihat bahwa A aksen B aksen itu sama dengan AB. Nah, B aksen C aksen itu sama dengan BC, garis dari melalui BC. Nah, selanjutnya yang tadi dikonstruksikan A aksen ke C aksen itu sama dengan A ke C di sini. Nah, karena itu ini kan bisa dibuat sebuah segitiga. Nah, segitiganya itu memiliki, ini kan sama dengan ini sama dengan ini, lalu ini juga sama dengan ini. Nah, karena sisi-sisinya sama, keduanya sama, maka kedua segitiga ini kongruen. Nah, karena kedua segitiga ini kongruen, maka sudut dari ABC dan sudut dari A aksen, B aksen, C aksen itu juga kongruen karena segitiganya kongruen gitu. Nah, berarti sudut dari A aksen dan A-nya juga sama, C dan C aksennya juga sama gitu. Tapi kita ke B-nya aja, soalnya tadi kan terbentuk dari kaki-kaki ini. Nah, ini juga sama begitu. Jadi teorema isometri mempertahankan besar sudut itu terbukti.